Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas kesetiaan dan ketulusan dari yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Junjungan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar tentang tekad bangsa Roma untuk menyerang Madinah telah datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan umat Islam untuk berperang dan mempertahankan agama Allah. Kemudian Rasulullah datang bersama kaum muslim dari Madinah dan sekitarnya. Jumlahnya sangat besar, melebihi 30.000. Ya Rasulullah, aku digerakkan berjihad bersama yang lain. Karena itulah semua orang datang dari mana-mana. Tapi persenjataan kami hanya sedikit. Ribuan orang percaya padamu ya Rasulullah. Semua orang menginginkan ada di surga. Tapi bagaimana cara kita berperang di jalan Allah? Karena tidak ada apapun yang bisa membawa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menghalangi mereka yang sedang mencari surga dari kehormatan berjihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di mimbar dan meminta umat Islam untuk menghabiskan waktu sebentar untuk melengkapi tentara yang membela agama, tanah, dan kehormatannya. Lalu Utsman pun berkata, "Ya Rasulullah, ada 100 unta yang lengkap dengan makanan dan juga persenjataan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum pada Utsman. Lalu beliau turun satu langkah dari mimbar dan berkata, "Gunakan untuk melengkapi pasukan." Ya Rasulullah, ada sekitar 200 unta yang lengkap dengan makanan juga dengan persenjataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum pada Utsman. Dan beliau pun melangkah dan berkata, "Gunakan untuk melengkapi pasukan." Lalu Utsman pun berkata, ada 300 ekor unta yang dilengkapi dengan makanan dan juga persenjataan demi berjuang di jalan Allah ya Rasulullah. Kemudian Utsman datang membawa 1000 dinar dan meletakkannya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun tersenyum dan berkata, "Apa ruginya Utsman setelah hari ini? Apa ruginya Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini?" Assalamualaikum wahai istriku. Waalaikumsalam suamiku yang aku kasihi. Bagaimana keadaan Rasulullah saat ini? Rasulullah meminta umat Islam untuk menyumbang kebutuhan pasukan demi mengusir serangan Romawi. Jiwaku, uangku untuk Rasulullah. Jiwaku, uangku untuk Rasulullah. Kumpulkan semua uang kita supaya kita bisa gunakan untuk mendukung perjuangan di jalan Allah. Itu bagus suamiku. Aku mendukungmu memberikan sesuatu di jalan Allah. Ini ada beberapa perak dan beberapa ribu dirham. Bawakan kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki uang yang bisa dibelanjakan untuk pasukannya. Dan pada saat yang sama, dia tidak ingin mereka berhenti berjihad demi Allah. Para sahabat berlomba-lomba menyumbangkan uangnya demi Allah. Abu Bakar Al-Siddiq yang menyumbangkan semua uangnya
dan berkata kepada Rasulullah, ketika dia bertanya tentang apa yang dia tinggalkan untuk orang-orang di rumahnya, dia berkata, "Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Lalu Umar bin Al-Khattab dan para sahabat lainnya, bahkan meski tidak memiliki apapun, dia memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kau meminta kami untuk bertemu di rumahmu, Suailam? Meskipun kau sudah tahu bahaya yang akan dihadapi umat Islam di rumah orang Yahudi sepertimu. Aku tahu kau seorang Muslim dari luarnya saja. Tapi aku tidak tahu bagaimana dalamnya. Hanya Allah yang tahu. Kecilkan suaramu dan tunjukkan apa yang kau miliki. Nabimu mengumpulkan semua orang untuk mengusir bangsa Roma di saat buah-buahan mulai tumbuh di pohon dan cuacanya sangat panas. Kalau kita ke sana, bangsa Roma akan datang dan menyelamatkan kita dari keadaan kita sekarang ini. Benar sekali ucapanmu orang Yahudi. Sebuah ujian nyata telah dilakukan di saat umat Islam berada pada tahun ke-9 Hijrah. Sehingga Allah dapat membedakan antara Rasul-Nya, orang-orang beriman, dan orang-orang munafik yang akan muncul. Bangsa Roma belum membuat keputusan untuk pergi dalam keadaan seperti ini. Saat cuacanya sangat panas waktu itu, karena orang Roma tidak akan mampu menahannya. Sementara Rasulullah SAW dan pengikutnya yang setia harus pergi dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Saat ini cuaca panas dan buah-buahan di pohon pun cenderung tidak ada yang matang. Sementara hanya sedikit sekali perbekalan dan jarak ke bangsa Roma masih jauh. Sampai mereka itu disebut pasukan Usrah. Lalu orang-orang munafik pun muncul satu demi satu. Kau mau pergi kemana, saudaraku? Dan apa itu yang kau bawa? Lalu dengan apa yang kau bawa itu, apakah kau ingin membantu 30.000 pasukan Rasulullah? Aku bersumpah demi Allah dan demi Allah saja. Meski hanya satu buah saja yang kumiliki, Rasulullah akan menerimanya. Istriku, bagaimana menurutmu kalau kau melihat di antara orang-orang Muslim ada yang ingin membuat mereka tertekan, mematahkan tekad mereka, dan bahkan meremehkan amal mereka? Demi Allah, mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Semoga Allah dan Rasul-Nya melindungi kita dari kejahatan dan menunjukkannya kepada Nabi yang terhormat. Demi Allah, mereka lebih berbahaya bagi Islam daripada orang-orang kafir. Karena mereka hidup di antara kita dan dalam perlindungan Rasulullah, tapi mereka membencinya dan tidak menginginkan kebaikan bagi kaum Muslim. Apa kau melihat Umar bin Khattab? Dia menyumbang separuh hartanya demi Allah. Benar sekali. Abu Bakar Al-Siddiq telah menyumbangkan seluruh hartanya untuk membantu pasukan Rasulullah yang sedang berperang saat ini. Begitu juga dengan Utsman bin Affan dan masih banyak lagi lainnya. Mereka berlomba menyumbang demi Allah. Kasihan, mereka bahkan berlomba saling pamer untuk itu. Untuk menunjukkan bahwa mereka punya banyak sekali uang. Ya, benar-benar sekali. Mereka menunjukkan uangnya di depan Rasulullah dan kaum Muslim yang sedang malang. Demi Allah, kau berbohong.
Kami tidak percaya kalau Utsman, Umar, Abu Bakar, dan para sahabat yang lain membawa kemunafikan di dalam hatinya. Kecuali kalian orang-orang munafik.